Halo, salam jumpa lagi bersama saya, Eliana Maria. Dalam video kali ini, saya akan bahas salah satu penggunaan matematika dalam kasus sehari-hari yang sering banget kita ketemui, yaitu gimana caranya membagi tagihan makanan di restoran. Pastinya kita sering ya pergi makan bareng teman-teman, tapi bayarnya sendiri-sendiri. Nah, ketika bilnya datang, kita suka bingung tuh, gimana cara membaginya. Yuk, simak video singkat ini, supaya lain kali kalian nggak bingung lagi. Pertama-tama, kalian perlu tahu bahwa di Indonesia biasanya ada dua macam pajak yang dikenakan oleh restoran. Yang pertama, namanya biaya layanan, atau yang sering dikenal dengan service charge. Tarifnya bervariasi, biasanya sih antara 5 sampai dengan 10%. Nah, selain itu, kita juga dikenakan pajak oleh pemerintah daerah. Namanya adalah pajak PB1. Untuk kota Jakarta, tarif PB1 itu besarnya 10%. Untuk kota-kota lainnya, tarifnya beda-beda. Kalau kalian nggak tahu tarif PB1 di kota kalian, coba deh di Google dulu. Yang kalian lihat di layar sekarang adalah contoh bil makanan dari cafe XYZ, di mana ceritanya nih, saya dan teman saya pergi makan bareng. Saya pesan chicken stick dan ice lemon tea. Nah, teman saya kebetulan dia nggak lapar, jadi dia cuma pesan dessert, yaitu banana split ice cream. Di restoran tempat kami makan ini, semua pengunjung dikenakan service charge sebesar 5% dan pajak PB1 sebesar 10%. Sehingga total bil kami jadi Rp184.800. Pertanyaannya adalah, kami masing-masing harus bayar berapa? Nah, sebelum kita ngomongin cara perhitungan yang benar, saya mau bahas dulu nih, dua kesalahan umum yang biasanya dilakukan orang-orang. Kesalahan umum pertama, service charge dan pajak dibagi rata. Jadi, dalam contoh kasus di mana saya dan teman saya makan bareng, pajaknya kita bagi dua, seperti ini. Masing-masing membayar Rp12.400. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan cara seperti ini. Kalau semua pihak setuju dengan pembagian seperti ini, ya sah-sah aja. Tapi, apakah pembagian seperti ini adil? Saya makan jauh lebih banyak dan lebih mahal loh dibandingkan teman saya. Harga makanan saya sampai Rp115.000. Sedangkan es krim teman saya harganya cuma Rp45.000. Kalau dia harus bayar pajak yang sama dengan pajak yang saya bayar, kesian dia kan? Enak di saya, nggak enak di dia. Kesalahan kedua yang sering kali terjadi adalah menjumlahkan persentasi pajak. Service charge-nya 5%, PB1-nya 10%, berarti total pajaknya jadi 15%. Nah, ini adalah kesimpulan yang salah. Jadi gimana dong cara ngitungnya yang benar? Perhitungan pajak itu sebenarnya dilakukan secara dua tahap. Dari harga makanan asli, dikenakan service charge terlebih dahulu, lalu dihitung. Besar angkanya kita sebut dengan subtotal. Tahap berikutnya, angka subtotal yang sudah kita hitung tersebut dikenakan pajak PB1, sehingga menghasilkan angka total. Yuk, kita lakukan satu-satu. Awalnya, harga asli makanan kita anggap sama dengan 100%. Lalu dikenakan service charge 5%. Artinya, harganya sekarang naik menjadi 105%. Ini yang kita sebut dengan subtotal. Jadi, subtotal didapatkan dengan mengalihkan harga makanan dengan 105%. Untuk perhitungan tahap 2, nilai subtotal ini kembali kita anggap sebagai 100%. Lalu dikenakan PB1 sebesar 10%. Berarti yang kita bayar adalah 110% dari nilai subtotal. Dalam kata lain, kita mengalihkan angka subtotal dengan 110%. Jadi, dalam contoh kasus saya yang tadi, harga makanan saya adalah Rp115.000. Saya harus kalikan dulu dengan 105%, lalu dikalikan dengan 110%. Seperti ini. Untuk menghitungnya, ya kita tinggal pencet kalkulator aja.
Nah, tapi mungkin ada yang bertanya nih, kalkulator di handphone kan nggak ada tombol persennya. Terus gimana dong hitungnya? Gampang kok. Kalian cuma perlu ingat kalau persen itu artinya adalah per 100 atau dibagi dengan 100. Jadi angka 105% di sini itu sama artinya dengan 1,05. Dan angka 110% di sini sama artinya dengan 1,1. Dari perhitungan kalkulator langsung didapatkan 132.825. Ini dia harga yang harus saya bayar. Nah, kayaknya nih, saya dengar-dengar lewat telepati, ada yang bilang gini, aduh ribet ya, 105%-nya harus dihitung dulu secara manual, dijadikan 1,05. Bisa nggak sih langsung aja dimasukin ke kalkulator? Bisa banget. Caranya gimana? Begini nih, 105% ketika dimasukkan ke kalkulator, kita ketik sebagai 105 dibagi 100, karena persen artinya per 100. Begitu juga dengan 110%, kita ketik saja sebagai 110 dibagi 100. Langsung deh pencet kalkulatornya, dan langsung keluar hasilnya. Coba, untuk kalian yang merasa udah ngerti, sekarang bantu saya yuk untuk hitung berapa sih harga yang harus dibayar oleh teman saya yang cuma pesan es krim itu. Kalau kalian mau coba-coba hitung, silakan di-pause dulu videonya sekarang. Nanti kita cocokin jawabannya. Jawabannya seperti ini. Caranya persis sama seperti tadi, yaitu harga makanan dikalikan 105%, lalu dikalikan lagi dengan 110%. Seperti ini. Kemudian jawabannya adalah Rp51.975. Kesimpulannya, ini adalah cara perhitungan yang perlu kalian ingat. Harga makanan dikalikan dengan 1 titik-titik persen. Nah, di sini ada 2 space kosong yang harus diisi dengan angka 2 digit. Tergantung dengan rate service charge-nya. Kalau service charge 5%, maka kita tuliskan 0 dan 5 di sini. Sehingga dibaca menjadi 105%. Kemudian kita kalikan lagi dengan 1 titik-titik persen. Ini adalah untuk PB1. Jika PB1-nya adalah 10%, maka di sini kita tuliskan angka 1 dan 0, sehingga dibaca menjadi 110%. Mudah kan? Sampai di sini, kalian udah paham cara menghitung makanan dengan pajak. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya persentase service charge sama PB1-nya nggak ditulisin di atas bill? Ya, cara termudah adalah tanyakan aja ke kasirnya. Mbak atau Mas, ini berapa sih persentase service charge-nya dan berapa persentase PB1-nya? Lalu tinggal dihitung deh dengan cara seperti tadi. Gimana? Udah siap pergi makan rame-rame sekarang? Selamat kongko ya!